Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mau presentasi interaksi manusia dan komputer restoran online Solaria. Nama kelompok Diki Taruna, Rauzan Aulia Nafi dan Adrian, dan saya sendiri Dimas Hendro Nugroho. Project Serter. Latar belakang perkembangan zaman yang menuntut masyarakat modern untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara efisien, terutama kebutuhan mereka dalam pemesanan makanan secara cepat dan simple. Dulu kita diperkenalkan dengan teknologi driver menggunakan telepon bebas pulsa yang membuat kita dapat memesan makanan hanya melalui pesawat telepon yang kita temukan di rumah. Tetapi kelamaan dari teknologi tersebut adalah kita tidak dapat melihat keseluruhan menu yang dijual oleh restoran tersebut. Penyebab terkadang orang-orang mengalami kasus salah pesan atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Memasuki era dekade minimal ketiga, di mana perkembangan teknologi internet yang begitu pesat membuat kita dapat melakukan berbagai hal. Internet di masa kini dapat diakses kapanpun, dimanapun, siapapun, dan oleh berbagai lapisan masyarakat dapat mengakses. Hal itu membuat solusi untuk masalah yang dihadapi terlebih dahulu sebelum lagi memasuki tahun 2020 lalu, membuat pergerakan masyarakat terbatas untuk keluar rumah dikarenakan ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu kami memberikan sebuah inspirasi untuk pemesanan dari rumah untuk membeli makanan cepat saji yang lebih efisien, simpel, dan tanpa ada pihak ketiga. Berdasarkan dari urutan di atas, penulisan akan merancang suatu web tentang pemesanan makanan online, di mana dengan adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan makanan via daring. Dengan demikian, penulisan perangkat judul mengenai perancangan sistem informasi restoran Solaria selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzan Aulia Nafi, mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, jurusan Sistem Informasi, kelas 11-4A11 dengan NIM 11190244. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu permasalahan. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan bisnis. Restoran online Solaria ini sangat berguna bagi seseorang yang ingin memesan makanan, namun khawatir apa yang akan dia dapat apabila melalui aplikasi pihak ketiga dan tidak ingin membayar biaya yang lebih mahal atau serasa memesan melalui restorannya langsung. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, seseorang dapat memesan makanan kapanpun dan dimanapun yang dia inginkan, bahkan dapat memesannya saat di rumah atau di mana saja. Dan nantinya aplikasi ini akan mempermudah seseorang dalam memesan makanan dengan praktis dan dapat beralih dari cara konvensional. Berikut adalah keuntungan yang diharapkan dari sisi restoran. Yang pertama, mendapatkan keuntungan dalam proyek tersebut. Yang kedua, mempermudah kegiatan pemesanan makanan. Yang ketiga, mempermudah penyimpanan data customer. Yang keempat, memperbarui dan menambahkan beberapa fitur yang diperlukan aplikasi agar aplikasi ini dapat diketahui banyak orang dan juga mudah digunakan. Yang kelima, mempermudah penginformasian menu baru dan penawaran menarik terhadap customer. Lalu dari sisi pemakai, yang pertama, mempermudah pemesanan makanan dari rumah. Yang kedua, mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai restoran tersebut.
Yang ketiga, mempermudah dalam pelayanan pemesanan. Yang keempat, mempermudah dalam pelayanan transaksi. Yang kelima, mempermudah dalam mengetahui promo penawaran dari restoran tersebut. Yang keenam, mengefisiensikan proses pemesanan makanan. Dan yang ketujuh, membuat harga makanan yang tidak jauh beda dengan yang ada di restoran. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. Yang pertama itu ada analisa dan desain sistem, membutuhkan 14 hari dengan estimasi biaya 2.900.000. Yang kedua, desain aplikasi membutuhkan 11 hari dan estimasi biayanya 6 juta. Yang ketiga, pemrograman, estimasi harinya 72 dan dengan biaya 27.200.000. Yang keempat, testing membutuhkan 5 hari dengan estimasi biaya 2.350.000. Yang kelima, instalasi 2 hari dengan estimasi 8 juta. Yang keenam, dokumentasi 25 hari, estimasinya 1.500.000. Yang ketujuh, training 2 hari, estimasinya 2.700.000. Yang kedelapan, administrasi 85 hari, estimasi biaya 10 juta. Yang kesembilan, pemeliharaan 20 hari dengan estimasi 2 juta. Dan yang ke-10, tambahan kerja plus meeting dan lain-lain 30 hari, estimasi biaya 32 juta dengan total 266 hari dan juga estimasi biayanya 94.650.000. Project Report, analisa sistem berjalan. Restoran Solaria Online adalah restoran makanan berbasis online yang bergerak dalam bidang makanan. Restoran ini menjual berbagai macam menu makanan dan juga minuman. Proses penjualan dan pemesanannya menggunakan sistem berbasis online, yaitu dengan cara login dan memesan pilihan menu-menu makanan yang tersedia lalu membayarnya. Analisa kebutuhan sistem. Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan dari sistem yang dikembangkan. Dari prosedur yang diusulkan didapat kebutuhan-kebutuhan sistem seperti 1. Sistem pemesanan makanan yang berbasis online membantu pelayan mempermudah proses penyampaian pesanan ke bagian dapur dan kasir. Yang kedua, sistem dapat mengirim daftar data pesanan ke bagian kasir dan dapur restoran Solaria Online. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Hanafi. Di sini terlihat ada desain antarmuka mock-up. Yang pertama ada menu utama. Nah, di sini di menu utama terdapat logo Solaria Online Restoran. Dan di sampingnya logo ini terdapat tentang kami, cara belanja, hubungi kami, dan keranjang belanja. Di bawahnya lagi terdapat search box, dan di sampingnya search box ada home dan kategori. Di bawahnya lagi ada Solaria Restoran Online, dan di sampingnya terdapat gambarnya menunya. Next. Poin kedua ada produk. Di produk ini ada kategori, yang kategorinya ada nasi goreng, mie goreng, bakmi, bakso, mie rebus, menu paket, bihun, menu spesial, minuman. Dan pengirimannya yaitu dengan Solaria Online Resto. Dan selanjutnya ada fitur produk, ada jus alpukat, dan ada harganya dan juga kodenya. Kodenya ada AMX 00012 dan ada nasi plus fuyung hai, ada harga dan kodenya juga. Dan selanjutnya lagi ada nasi ayam katsu, ada kode dan harganya juga. Next. Nah, di sini halaman laporan pemesanan. Setelah membelanjakan menunya, ini di sini contoh ada jus, nama barangnya jus alpukat dan harganya 15.000 dan totalnya 15.000. Dan di sini bisa update keranjang atau lanjut belanja atau selesai belanja. Dan langsung next saja, kita selesai membelanja.
Poin terakhir ada transaksi, login, dan pemesanan. Setelah selesai membayar, di sini akan menuju ke data pembeli dan metode pembayaran. Di sini isi namanya, terus alamat Gmail, alamat rumah, nomor telepon, dan juga nama itunya, kecamatan, dan juga kode posnya. Ini metode pembayarannya ada Mandiri Syariah dan juga dengan Kurir Solaria. Next. Kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah kami jalankan, dapat kami simpulkan sebagai berikut. Dengan menggunakan web pemesanan makanan online dari pihak Solaria langsung, para pelanggan akan mendapatkan benefit yang lebih karena mereka dapat memesan makanan yang lebih murah dan praktis tanpa perlu adanya pembagian keuntungan dengan aplikator pihak ketiga. Selanjutnya, restoran dapat meraih lebih untung karena tanpa perlu ada pembagian margin keuntungan dengan pihak lain dan meminimalisir kesalahan dalam sistem karena pihak Solaria dapat memantau pergerakan pemesanan yang terjadi. Dan selanjutnya, ada pendapatan restoran juga dapat lebih terpantau dari aplikasi tersebut. Next. Saran. Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis mencoba memberikan masukan saran yang berhubungan dengan sistem informasi restoran online untuk para pengguna dan customer yang akan menggunakan web tersebut, yaitu poin pertama, menyediakan perangkat gawai yang cukup mumpuni untuk menjalankan web program ini agar dapat menikmati user experience yang lebih baik. Poin kedua, menyediakan sebuah koneksi internet yang cepat dan tanpa delay agar pengalaman berselancar di web ini dapat lebih baik. Poin ketiga, memberikan tutorial yang baik untuk para konsumen yang baru menggunakan layanan restoran online Solaria. Poin terakhir, melatih para pekerja Solaria untuk memahami sistem informasi pemesanan restoran online Solaria agar mereka dapat menjalankan program tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diki. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke slide hasil survei mengenai mockup yang telah kita buat. Kita bisa lihat, kita mulai dari yang awalnya dulu, yaitu partisipan yang telah mengisi survei tersebut. Jadi kita membagi secara umum, dan memang karena waktunya terbatas juga, kita mensurvei, kita mendapatkan respon itu sekitar 8 orang, yaitu 7 orang yang dari Nusa Mandiri dan 1 orang dari umum yang tidak mau disebutkan namanya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tampilan utama. Di tampilan utama ini kita bisa lihat, menurut Anda bagaimanakah tampilan menu utama restoran Solaria online ini? Yang merespon bagus itu ada 62%, dan sangat bagus itu ada 25%, dan biasa saja itu sebanyak 12,5%, dan indikasi untuk kurang bagusnya itu tidak ada. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa tampilan utamanya itu bisa dibilang cukup bagus, dan banyak orang juga yang pada respon sangat bagus juga. Kita lanjut ke tampilan produk utama. Tampilan produk utamanya itu kita mensurvei dengan dominasi surveinya itu adalah bagus sebanyak 50%, dan sangat bagus itu 37,5%, dan biasa saja itu di angka 12,5%, dan tidak ada yang tidak ada yang menilai kurang bagus. Kita lanjut aja ya. Kita masuk ke tampilan laporan pemesanan. Nah, di sini tampilan laporan pemesanan itu kita mendapatkan hasil survei sebesar 50% untuk yang bagus, yang sangat bagus itu 37,5%, dan biasa saja itu di angka 12,5%. Kita masuk ke laman transaksi, login, dan pemesanan. Nah, kita bisa melihat lagi, ini hasilnya adalah 50-50. Jadi menurut Anda bagaimana tampilan dari bagian transaksi, login, dan pemesanan pada restoran Solaria online ini? Nah, di sini untuk yang merespon bagus itu ada 50%, dan yang
yang sangat bagusnya itu ada 50% pula. Kita lanjut. Lalu ada pada bagian admin web, bagaimana penampilan dari transaksi yang belum diproses pada restoran Solaria Online ini. Nah, di sini cukup unik hasilnya. Di sini ada bagusnya itu sebesar 62,5%. Jadi yang dominan itu ada di bagusnya dan sangat bagusnya itu ada di angka 37,5%. Kita lanjut. Di sini ada tampilan transaksi yang sudah diproses. Nah, di sini ada terbagi 3 lagi, yaitu ada jadi pertanyaannya gini. Pada bagian admin web, bagaimana tampilan dari transaksi yang sudah diproses pada restoran Solaria Online ini? Nah, kita masuk ke ke diagramnya. Di situ ada 62,5% untuk yang bagus. Untuk yang biasa saja itu ada 12,5% dan 25% sangat bagus, dan tidak ada yang kurang bagus. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke tampilan produk bagian kategori. Nah, di sini juga hasilnya hampir sama. 50% itu di angka yang bagus. Berarti ya kita bisa bilang hasilnya bagus, dan yang sangat bagusnya ada 37,5% dan 12,5% itu biasa saja. Lalu ada bagian dari produk. Tampilan bagian dari produk ini pada admin webnya ini mendapatkan hasil itu bagus, dan untuk sangat bagusnya ada di angka 37,5%. Jadi dominannya ada di bagus 62,5%. Kita lanjut. Nah, di sini ada 8 komentar dari teman-teman yang sudah mengsurvei dan sudah mengisi survei kami. Di sini ada beberapa komentar, ada dari yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang udah gak ada kritik gitu. Jadi semuanya sih rata-rata mendukung kami untuk lebih mengembangkan software web kami agar bisa lebih advance, bisa lebih dikembangkan lagi menjadi suatu web yang benar-benar sudah siap untuk matang untuk dipakai. Karena kita memang sudah mendesain kira-kira sudah cukup matang, cuman memang pasti ada kendala dan bug atau mungkin segala kendala yang mungkin tidak kita harapkan itu terjadi pada suatu web kayak gitu, dan mungkin tampilannya juga nggak semua orang suka. Tapi kami akan berusaha untuk mengimprovisasi mockup kami supaya bisa lebih manusiawi dan bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Jadi semuanya bisa menggunakan dengan user interface yang mudah dan sangat interaktif dan atraktif. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau ada kata yang menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada yang bersangkutan seperti itu. Terima kasih pula untuk Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.